Selamat sore rekan-rekan sekalian. Hari ini jam 3.45 pada tanggal 10 Januari tahun 2024 ya. Oke ya, jadi pasar modal masih buka, tinggal 15 menit lagi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengulas tentang perusahaan yang dalam tanda kutip emitennya sama kayak Toto yang barusan saya bikin videonya ya, yaitu SPTO ya. Jadi ini sama-sama bergerak pada bidang yang sama, yaitu memasarkan produk Toto yang sudah sangat terkenal ya dalam bidang untuk khususnya untuk kloset ya gitu ya. Nah, saya juga baru melihat ternyata untuk produk-produk mereka itu banyak masuk ke websitenya SPTO ya. Nah, di sini kode emitennya adalah SPTO, sedangkan yang sebelumnya adalah TOTO ya gitu. Jadi untuk yang website TOTO itu saya nggak melihat atau mungkin nggak jelas melihat produk-produk yang mereka tawarkan, tetapi di website yang SPTO ini kelihatan lebih jelas lagi ya. Nah, silakan ini dilihat sendiri ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk berpromosi, tapi di sini jelas sekali kelihatan ya produk-produk mereka gitu ya. Nah, ini kita lihat sama, ini secara lebih detail kelihatan ya portofolio dan produk-produk yang mereka tawarkan ya. Oke, seperti itu. Dan salah satu showroom mereka di Surabaya tidak jauh dari sini, dari tempat saya membuat video ini. Paling sekitar mungkin ya kalau naik motor mungkin sekitar 10 menit ya. 10 menit naik motor, antara 5 sampai 10 menit ya dari sini ya kalau naik motor ya. Ini yang di Gubernur Suryo. Ya. Oke ya, saya juga sempat ke sana, memang itu showroomnya memang terlihat bling-bling ya. Oke ya, jadi wow seperti itu. Nah, ini saya cukup kesulitan ya melihat pengurusnya. Yang di laptop saya bisa lihat ya, tapi tidak sedetail yang punya TOTO ya. Nah, yang di sini saya kesulitan yang di lewat HP saya melihat ya, tapi teman-teman bisa melihatnya lewat laptop ya. Oke, langsung aja kita masuk ke RTI-nya ya. Jadi tidak jauh berbeda dengan TOTO. Jadi yang ditawarkan adalah produk saniter dan fitting ya. Dan seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya tentang prediksi saya tentang prospek penjualan produk saniter ini dan juga Toto ini sebagai market leader khususnya ya, atau nama yang pertama kali diingat ketika orang membeli produk saniter atau yang di kloset itu ya gitu. Nah, menurut prediksi saya perkembangan atau penjualannya akan meningkat pesat saat terjadi permintaan di properti ya, karena produk mereka ini untuk perkantoran, untuk rumah tangga, untuk kondominium, apartemen ya, mall ya, seperti itu ya. Nah, jadi kalau itu semua bergairah ya, otomatis produk ini juga ikut mendapatkan manfaatnya dan pasti akan jauh lebih tinggi salesnya ya. Tapi itu kayaknya belum terjadi pada tahun ini ya, mungkin pada 1-2 tahun lagi ya, menurut perkiraan saya seperti itu. Nah, kemudian hal yang pertama yang kita lihat adalah komposisi pemegang saham masyarakatnya. Nah, di sini pemegang saham masyarakatnya itu porsinya adalah 40%. Menurut saya pribadi, saya lebih condong, lebih prefer yang TOTO ya. Jadi TOTO itu masih di bawah 10%. Nah, ini sudah 40% ya. Sedangkan batas saya adalah 33%. Kemudian untuk pengurus ini sudah mereka tampilkan secara jelas di sini ya. Nah, kalau kita boleh bandingkan dengan yang punya TOTO itu di sini tidak begitu kelihatan atau tidak ada sepertinya nama asing atau nama orang-orang Jepangnya ya. Yang di TOTO itu lebih
kelihatan ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke IPS-nya. Jadi IPS-nya 43, 73, 77 dan 74. Nah, untuk yang tahun 21 sampai tahun 2023 ini cukup stabil ya. Beda dengan TOTO yang tahun 2023-nya itu turun ya, lebih dibandingkan SPTO ya. Di sini SPTO untuk yang tahun 2021 sampai tahun 2023 saya lihat lebih stabil dibandingkan yang TOTO ya. Kemudian dari persentase pembagian dividennya. Nah, ini untuk yang tahun 2020 69, tahun 21 68, tahun 22 64 dan tahun 23 33. Untuk yang tahun 2023 ini hampir sama dengan punya TOTO, jadi sekitar 30%-an ya. Nah, untuk yang tahun 2022, 21 dan 20 ini punya SPTO lebih stabil untuk pembagian dividennya, yaitu sekitar antara 64 sampai 69%. Kemudian untuk rutinitas pembagian dividennya dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22 relatif hampir sama. Jadi mereka tetap bagikan 2 kali setahun ya. Jadi sama dengan punya TOTO. Kemudian untuk persentase pembagian dividennya atau rupiah pembagian dividennya dengan harga yang sekarang ya, jadi 555, jadi kalau satu lot 55.500 pada hari ini ya. Itu kalau saya hitung dari dividennya lebih tinggi dibandingkan TOTO ya, lebih tinggi ya. Jadi kalau TOTO itu 6,5% selama 3 tahun terakhir, saya rasa ini bisa lebih tinggi sedikit ya, tapi nggak terlalu jauh ya, seperti itu. Nah, kalau boleh kita intip sebentar tentang pembagian dividen 3 tahun terakhirnya dari tahun 21 ya, kita hitung ya. Oke, 10 tambah 25, 35, 35 tambah 50, 85, 85 ditambah 50, 135 ya, 135 dibagi 3 ya kurang lebih 40 ya. 40 ya, 45 40 ya, 135 dibagi 3 45. Kemudian 45 dibagi 55 ya 0,81 atau 0,82. Jadi yang saya hitung selama 3 tahun terakhir punya TOTO adalah 6,5%, sedangkan yang punya SPTO adalah 8,2%. Jadi 6,5 dibanding sama 8,2 ya. Jadi hampir sekitar 2% ya. Jadi kalau kita lihat dividennya punyanya punyanya SPTO ini lebih besar ya, seperti itu. Kemudian untuk market cap-nya untuk SPTO lebih kecil ya. Tadi seingat saya punya si TOTO itu di atas 2T ya, 2,3 atau 2,4T. Sedangkan si SPTO ini 1,5T. Kemudian untuk salesnya, seingat saya tadi punya TOTO juga lebih gede ya. Nah, ini salesnya adalah 1,86T dengan net profit 149 miliar ya. Jadi juga kurang dari 10% ya. Tadi punya TOTO lebih dari 10% ya, seperti itu. Nah, kemudian cash flow-nya 192 miliar. Nah, kemudian untuk PER-nya, ini PER-nya lebih kecil dari punya TOTO ya. Jadi TOTO tadi kalau nggak salah 10-an ya. Nah, sedangkan yang PER-nya SPTO lebih kecil 7,5, jadi lebih menarik. Kemudian PBV-nya itu tadi punya TOTO 1, sedangkan PBV-nya ini sedikit lebih tinggi ya, tapi nggak jauh beda. Kemudian DPR-nya hampir sama, NPM-nya tadi kalau punya TOTO lebih tinggi dikit ya, 10%-an. Kalau ini adalah 8%. Kemudian ROE-nya itu 14%, ini 13,39%, tadi punya TOTO tadi. Ya, jadi profitability-nya ROE-nya untuk yang SPTO 13,59, untuk saya ulangi ya. Jadi yang net profit margin
yang SPTO 8%, sedangkan yang Toto tadi adalah 11,8%. Jadi besaran si Toto ya. Nah, kemudian untuk ROE-nya untuk SPTO 13,59, sedangkan ROE-nya si Toto lebih kecil ya, 10,27%. Kemudian utangnya ini untuk yang SPTO ini 75,38%, jauh dibandingkan utangnya si Toto. Toto hanya 39,6% ya. Kemudian untuk laporan keuangannya, untuk net profit marginnya ini cukup stabil. Kemudian kita lihat equity-nya apakah meningkat. Nah, ternyata hampir sama dengan equity-nya Toto ya. Toto juga meningkat, ini juga meningkat ya. Nah, kemudian untuk hutangnya memang untuk SPTO ini lebih tinggi ya. Kalau yang Toto tadi lebih turun ya, turun ke bawah ya. Kemudian untuk NPM yang atas tadi di balance sheet tadi itu sama-sama cenderung menurun untuk tahun 2023 ya. Nah, kemudian sampailah kita pada bagian paling menarik yaitu masalah harganya. Nah, di sini harganya adalah 560 atau 56.000 ya, sedangkan si Toto 23.200 tadi ya. Jadi per lotnya si Toto lebih murah ya. Jadi memang harga yang lebih murah ini membawa keuntungan ya, dimana mereka-mereka yang dananya terbatas itu bisa turut memiliki ya, seperti itu ya. Oke, tapi juga nggak jauh signifikan ya, karena beda beberapa puluh ribu, rata-rata tidak terlalu banyak ya. Nah, dibandingkan kalau yang misalnya satu lotnya sampai jutaan ya. Oke. Nah, jadi saya lihat dua perusahaan ini seperti saudara gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian untuk atau pendapat saya secara pribadi, kita lihat dulu chartnya. Jadi chartnya ini kalau untuk Toto lebih tajam ya. Jadi ada pada pertengahan 2022 sempat dia naik cukup tinggi ya. Sedangkan untuk SPTO ini lebih melandai, lebih flat ya gitu ya. Jadi tidak ada, ini ada tahun 2022 ke atas, ini ada satu tonjolan yang tajam ya untuk Toto, tapi yang untuk yang SPTO nggak ada, jadi cenderung flat. Jadi pada harga 560 ini kalau kita lihat dari chartnya ini memang tidak tinggi ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi yang paling tinggi itu sekitar 650-an ya itu ya. Nah, ini 560 ya, jadi cenderung flat ya. Dan harga sekian itu bisa dibilang mahal, bisa juga dibilang tidak mahal ya, tergantung ya. Kalau kita lihat dari dividennya yang sekitar 8%-an ya, jadi beda 1,7% posisi hari ini dengan yang punyanya Toto, itu memang lumayan ya, lumayan banget ya gitu ya. Kemudian kinerja perusahaan yang juga lumayan, produk yang masih dibutuhkan masyarakat. Ini kan karena kondisi secara nasional ya, dan yang lagi kurang, dan global yang lagi kurang kondusif ya. Tapi kalau udah balik normal dalam beberapa tahun lagi, saya yakin juga akan jauh lebih tinggi nilainya ya, seperti itu. Dan kinerja perusahaan per PBV yang oke, market cap yang juga nggak terlalu kecil, maka menurut saya secara pribadi kita bisa mempunyai pilihan antara SPTO atau Toto ya gitu ya. Nah, kalau ditanya saya secara pribadi, saya suka dengan produk mereka, kinerja mereka saya juga suka, tapi secara pribadi saya untuk saat ini lebih prefer punya Toto ya. Nah, dengan alasan juga harga juga lebih murah per lotnya, kemudian juga hutang yang lebih kecil gitu ya, kemudian market cap yang lebih besar ya. Nah, tapi minusnya yaitu tadi ya, dividennya lebih kecil, dan juga ya itu saja sih saya rasa ya, dividennya aja lebih kecil, tapi yang lain-lain dia lebih menang. Jadi bagi yang lebih condong prediksi capital gain, pengharapan capital gain, mungkin saya lebih condong kepada yang Toto. Tetapi kalau lebih condong ke dividen, mungkin
lebih condong ke SPTO ya, meskipun antar kedua perusahaan yang kembar ini nggak begitu jauh berbeda ya, sama-sama banyak kesamaannya gitu ya. Oh iya, satu lagi tentang harga setahun yang terakhir ya. Harga setahun yang terakhir ini juga cukup murah ya, karena harga yang ini sama dengan harga bulan Juli tahun lalu ya, seperti itu. Oh ya, ternyata saya masih ada sejarah tentang pembelian saham SPTO ini ya. Jadi yang saya beli pada saat itu adalah SPTO, bukan yang Totonya, karena pada saat itu saya lebih ngincer dividennya ya. Jadi saat itu saya beli dan saya jual di kisaran 500-an. Saya lupa belinya berapa pada saat itu, tapi yang saya ingat pada saat itu saya jual tidak rugi, boleh dikatakan tidak rugi, tapi juga tidak untung besar ya. Jadi mungkin profits di bawah 5% seperti itu. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sharingkan di dalam video ini tentang SPTO dan Toto ini ya. Jadi perusahaan kembar dalam penjualan produk Toto ya. Jadi jika memang bermanfaat, tolonglah dikasih like, subscribe, dan share. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam sehat sejahtera selalu.